biasanya dengan orang yang bersio kuda itu kan wataknya itu kan sangat lincah ya. Biasanya kalau sebagai politik itu kan sebagai panglima perang gitu ya. Nah, jadi orang Shio kuda tuh seringkali eh, hampir sama dengan kriteria watak tuh seperti simbol orang yang seperti yang berzodiak Sagittarius ya. Nah, jadi di sini ya untuk orang Shokuda ya kebanyakan umumnya tuh eh, sifat wataknya seperti panglima perang ya. Nah, jadi orang Shokuda itu biasanya lincah, habis itu juga berkedudukan ya, punya pangkat dan punya derajat yang tinggi ya. Nah, jadi seperti apa, bagaimana selanjutnya untuk yang di bulan Desember selama 1 bulan ini ke depannya bagaimana ya. Jadi apakah kehidupan ini memang ada sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh lebih baik atau memang perlu pembenahan diri ya. Jadi sehingga di bulan Desember ini Anda bisa lebih mengetahui apakah kehidupan ini memang benar-benar bisa Anda harapkan untuk mendapatkan suatu penghasilan ataupun keuntungan ya, sehingga memang ya perlu was-was juga apakah perlu dihindari ya. Oke, di sini kita akan uh, mulai meramal kartu remi ya. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Saya mendoakan supaya kalian selalu tetap sehat, hidup bahagia, dan selalu memiliki hoki dan rezeki ya. Jadi di sini teman-teman, saya Evan Jaya kembali berjumpa dengan Anda semua di video channel YouTube saya ini supaya selalu bisa memberikan Anda info ramalan yang terbaik buat Anda semua ya. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan mulai meramalkan tentang ramalan Shokuda ya. Nah, jadi di sini selama 1 bulan di bulan Desember ke depannya bagaimana situasi kondisinya ya. Nah, jadi di sini teman-teman kali ini saya akan ada lebih beda lagi, saya meramalkan ramalan 12 show dan ramalan zodiak ya. Jadi biasanya kan saya meramalkan ada 3 sisi, 4 sisi ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tahu di sini di depan ini kan ada 2 kartu ya. Nah, kenapa ada 2 kartu? Padahal kita kan meramal hanya untuk satu show kuda aja ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebelum-sebelumnya ini kan saya meramalkan tentang 12 zodiak. 12 zodiak itu kan banyak segi-seginya ya. Jadi seginya tuh dari segi hoki rezeki, percintaan, kekeluargaan, bahkan pencerahan aura ataupun kesehatan Anda ya. Nah, jadi kali ini saya eh, tidak akan membagi-bagikan ataupun membagikan satu bidang sisi yang untuk melihat hoki rezeki, melihat dari segi aura ataupun pencintaan ya. Karena memang di sini saya akan meramalkan 2 kartu ini ya. Di sini sebelah kiri ini adalah menggambarkan suatu kehidupan ya. Nah, jadi 2 kartu ini kan kehidupan ini yang benar dan kehidupan yang salah ya. Nah, jadi di sini mungkin bisa juga ini adalah kehidupan yang salah dan ini adalah kehidupan yang benar ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa kenapa bisa ada begitu ya. Nah, karena memang saya akan meramalkan dengan 2 kartu ya. Eh, biasanya kan kita sebagai manusia itu kan kita selalu linglung, kita selalu gelisah ya, selalu tidak bisa mengambil keputusan ya. Nah, jadi di sini 2 kartu ini adalah suatu 2 keputusan ya dalam pengambilan menetapkan dan merencanakan suatu rencana dan tujuan ya di kehidupan Anda. Nah, jadi di sini saya akan melihat 2 kartu ini ya, kehidupan Anda tuh selama 1 bulan di bulan Desember. Nanti di sini Anda bisa tahu apakah Anda bisa menjalankan suatu kehidupan itu mengambil keputusan yang jalan A ataupun jalan B. Mana jalan terbaik dan mana jalan yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya benar-benar ingin Anda lebih serius ya, lebih konsentrasi mencurahkan semua hati dan pikiran Anda, jiwa Anda sepenuhnya ke dalam video ramalan channel YouTube saya ini
supaya saya benar-benar bisa menangkap aura positif yang benar-benar bisa mempengaruhi pikiran saya, dan saya bisa meramal dari dua kartu ini, dua sisi kehidupan Anda, baik dalam pengambilan keputusan yang baik atau tidak baik ya. Jadi sehingga di sini saya akan membantu Anda supaya Anda tidak berjalan dalam hal yang benar-benar bisa membuat Anda keterpurukan ya, bisa membuat Anda tuh dalam hal yang sangat-sangat buruk. Jadi saya akan membantu Anda dalam hasil ramalan yang sangat-sangat cukup berbeda sekali ya. Oke, di sini teman-teman, di sini saya akan mulai menerawang untuk orang yang bercok kuda. Anda juga ikut mencurahkan semua hati dan pikiran Anda, jiwa Anda sepenuhnya ke dalam video ramalan channel YouTube saya ini, supaya saya benar-benar bisa meramalkan suatu energi positif buat Anda dalam pengambilan keputusan di kehidupan Anda tuh dalam dua sisi ya. Oke teman-teman, di sini saya akan memulai dulu menerawang orang yang bercok kuda. Oke teman-teman, di sini untuk orang yang bercok kuda di bulan Desember ini sih memang Anda membutuhkan sepasang sayap ya. Nah, gini ibaratnya begini, sepasang sayap tuh maksudnya itu Anda tuh ingin suatu kebebasan, Anda itu menginginkan suatu harapan yang benar-benar bisa merubah Anda, membuat Anda tuh jauh lebih membaik, jauh ada harapan yang lebih positif ya, ketimbang kehidupan Anda yang Anda jalankan sehari-harinya ya. Karena memang teman-teman selalu merasa bahwa tidak ada selalu mendapatkan yang terbaik ya, karena memang tidak ada selalu perubahan dalam kehidupan Anda. Jadi sehingga dilambangkan dengan simbol sepasang sayap. Nah, simbol sepasang sayap itu untuk apa? Karena simbol sepasang sayap itu hanya ibaratnya Anda itu ingin terbang ya, ingin terbang sejauh-jauhnya, ingin menuju kebebasan ya, karena memang selama ini sih untuk orang Shokuda itu selalu seperti di penjara ya, selalu tertekan batin, mungkin karena dalam beberapa banyak hal, bukan dalam soal uang, tapi juga mungkin tertekan batin ataupun tertekan perasaan ya. Nah, itu adalah aura positif yang bisa saya tangkap. Oke, teman-teman, di sini saya hanya menangkap satu aura positif saja, karena memang nanti akan dijelaskan beberapa hal dalam dua kehidupan ya, dalam rencana tujuan yang Anda ambil, sisi A dan sisi B. Oke, teman-teman, di sini tanpa basa-basi yang sangat panjang menghabiskan waktu Anda, saya akan memulai kartu remi, meramal kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan membuka dulu keputusan sisi A dan keputusan sisi B. Oke, di sini saya akan mengambil dulu, membuka kartunya yang untuk kartu sisi A ya, rencana tujuan yang Anda ambil kehidupan Anda. Oke, teman-teman, di sini saya udah membuka kartu pertama. Kartu kedua belum saya buka ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan membuka dulu kartu pertama untuk Anda ya. Di sini kalau saya lihat kehidupan Anda itu kalau dari segi percintaan sih memang ada banyak penuh dengan keributan ya, masalah sepele ya, bisa dijadikan masalah besar ya. Jadi ini kalau salah lihat sih dalam masalah perencanaan percintaan ini sih memang hubungannya itu kurang bagus ya. Kurang adanya persamaan, lebih banyak perbedaan, akhirnya terjadilah konflik ya. Apalagi dalam suatu hal masalah pembicaraan saja pun bisa masuk ke dalam hal yang benar-benar bisa membawa diri itu dalam hal yang tidak baik ya. Apalagi bisa terbawa dalam suatu konflik ya, yang bisa membuat Anda tuh jadi terpecah belah hubungan kalian. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang dari segi untuk di bulan Desember untuk bagi orang yang cokuda untuk menikah sih memang masih belum ada harapan ya, karena memang masih belum ada suatu titik temu untuk bisa menikah, karena memang di bulan ini sih memang kalau Anda memang benar-benar ingin menikah di bulan Desember ini, sangatlah tidak menemukan suatu jalan yang terbuka, jalan yang sangat fantastis ya, sangat yang baik. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat Anda jangan mengambil keputusan di bulan Desember untuk menikah ya. Terus juga di sini kalau saya lihat sih memang
pasti ada banyak suatu hal keputusan yang memang membuat Anda tuh jadi jengkel ya. Apalagi membuat Anda tuh terbawa dalam suasana hati yang tidak baik ya. Sehingga memang percintaan Anda tuh kalau saya lihat sih memang banyak sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi frustasi dan lebih stres gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman kalau saya lihat sih Anda lebih banyak diam, Anda lebih banyak menghindari konflik, menghindari ribut-ribut dalam suatu hal pembicaraan ya. Karena memang kalau di sini kalau saya lihat sih ya Anda harus lebih banyak bijaksana, lebih banyak bersabar ya terhadap pasangan Anda ya. Kalau jika memang Anda ingin selalu hidup rukun, Anda ini selalu hubungan jadi baik-baik saja ya. Jadi memang kalau misalnya pasangan Anda ingin selalu memikirkan keegoisan, Anda cari tahulah sisi keegoisan itu dalam pada dirinya tuh sebenarnya apa sih yang ingin dia mau. Nah, jadi bisa diajak ngomong ya, rujukan kembali ya, berhubungan baik ya, harus satu sama lain harus saling menyayangi, harus saling mengayomi, harus saling mendukung ya. Jadi tidak hanya satu sisi saya egois, di sini satu egois gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman kalau saya lihat sih memang dalam segi percintaan di bulan Desember ini ada banyak sesuatu hal yang bisa untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia di bulan Desember masih belum ada titik temu. Mungkin di bulan 1 dan di bulan 2 di tahun depan ya. Terus juga di sini kalau saya lihat sih memang ada suatu hal yang memang bisa mendatangkan suatu hal yang positif ya di bulan Desember ya. Nah, cuman tergantung dari Anda sendiri apakah memang Anda perhatian, punya dukungan ataupun saling mendoakan sehingga Anda bisa bertemu dengan Dewa Penolong. Oke, di sini saya akan lihat dulu tiga kartunya ini mengatakan bahwa nah, tiga kartu ini mengatakan bahwa ya kalau saya lihat di sini sih memang tujuan Anda sih ya semua terbawa dalam hal yang terburu-buru ya, suatu hal yang memang suatu mengambil suatu keputusan yang benar-benar tidak membawa hal yang baik. Karena memang di sini suatu hal yang terburu-buru termakan emosi, terbawa oleh emosional yang tidak membaik. Karena memang di sini ya rencana tujuan ya memang pasti akan selalu membuahkan satu hasil, tapi ya memang ya tidak membuahkan apapun yang semaksimal lah gitu ya. Jika suatu rencana tujuan tuh memang dikerjakan dengan cara terburu-buru, termakan nafsu, terbawa emosi, ceroboh, tidak memikirkan panjang, akhirnya suatu hasil tidak membaik ya. Nah, coba di sini ketiganya ini mengatakan bahwa, nah, tiga kartu ini mengatakan bahwa ya memang kalau saya lihat di sini sih Anda mengambil suatu keputusan dengan secara cepat, terburu-buru, termakan emosional ya. Anda mesti satu ya, Anda akan jatuh sakit, dua Anda akan stres, frustasi, yang ketiga ya mungkin Anda akan jatuh sakit ya. Nah, jadi di sini yakinlah bahwa Anda tuh bakal bisa menderita karena apa? Karena ulah sendiri. Termakan oleh emosi Anda, termakan oleh mulut omongan Anda. Akhirnya Anda tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, ketiga kartu ini mengatakan bahwa di sini sih kalau saya lihat ya, memang suatu hal yang memang tidak membaik. Karena memang kalau saya lihat dari sini dari segi percintaan itulah yang paling menonjol ya. Segi percintaan itu mengatakan bahwa jika Anda adalah orang Shokuda, Anda adalah seorang wanita, Anda kurang bisa mendapatkan dukungan, support ya, mendapatkan suatu hasil keinginan yang baik dari pasangan Anda ya. Sehingga memang pasangan Anda lebih banyak egoisnya ya. Terus juga memang jika memang Anda adalah seorang Shokuda, adalah seorang pria atau laki-laki, Anda tuh kurang bisa memahami si wanita ini pasangan Anda. Karena memang ada sesuatu hal yang pengen dia ajak kompromi, ajak kerjasama, tapi ya kalau di situ satu sisi ya kalau saya lihat sih memang tidak sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi hal yang lebih membaik ya. Karena memang di sini ya kalau saya lihat untuk orang Shokuda ya banyak keinginan, banyak hasrat, tapi sangat susah untuk bisa dijelaskan sesuatu hal memang apakah Anda itu memang bisa terwujud atau tidak.
beban di sini, kalau saya lihat di sini di bulan 12 Anda lebih banyak makan hati, Anda lebih banyak makan sakit hati, tidak mau banyak memahami orang lain, sehingga Anda tuh sangat susah untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang uh, suatu hasil maksimal supaya bisa menyenangkan hati Anda ya. Nah, jika Anda tuh ingin mengambil suatu keputusan seperti ini ya, karena memang keputusan ini memang tidak mendapatkan suatu hasil, membuahkan hasil yang sangat baik ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu keputusannya itu yang diambil itu bagaimana ya. Nah, jadi di sini teman-teman, tiga kartu ini mengatakan bahwa jika Anda benar-benar ingin sifat Anda, sikap Anda, gaya Anda, tingkah laku Anda, gaya hidup Anda seperti ini, Anda pasti mengalami banyak halangan dan banyak kemalangan, banyak mengalami kesialan. Jadi teman-teman bisa bertemu dengan belum belum bertemu dengan orang tidak diinginkan, Anda sudah sendiri menghampiri yang namanya kesialan dan kemalangan. Ya, teman-teman di sini kalau bisa Anda ubahlah sikap rencana tujuan Anda, jangan seperti ini. Karena memang tujuan Anda itu termakan terburu-buru oleh nafsu, emosi Anda tidak akan bisa mendapatkan suatu hasil yang membaik. Karena di sini suatu hasil rezeki, hoki akan datang, tapi tidak akan datang menghampiri, mungkin akan datang di lain waktu hari. Karena memang di sini hoki rezeki memang bisa dibilang sudah tampak untuk Anda nikmati, sudah Anda tampak, Anda rasakan, Anda alami gitu ya. Nah, jadi di sini Anda melakukan kata janji, kerjasama, tidak ada suatu hal yang membuahkan hasil, tapi Anda terbawa bete, bosan, tidak ada suatu jalan yang terbaik, akhirnya Anda menghabiskan waktu, tidak mendapatkan suatu hasil yang baik, sehingga Anda sia-sialah menjalankan waktu selama 1 bulan di bulan Desember. Oke, teman-teman udah tahu ya. Nah, jadi di sini sisi A ini benar-benar tidak bagus sekali, karena memang secara dipaksakan tidak akan membuahkan hasil dan tidak akan mendapatkan suatu hasil yang lebih membaik ya, suatu dukungan, sehingga Anda pun juga tidak akan mendapatkan suatu hal yang memang benar-benar membuahkan suatu hal yang positif gitu ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup tahu dan cukup paham ya. Di sini saya akan mengambil lagi 3 kartunya. Jika memang Anda bersikeras untuk mengambil suatu sifat contoh seperti ini, 3 kartu ini mengatakan bahwa, nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda benar-benar akan menderita kesialan dan kemalangan selama 1 bulan ke depan. Jika Anda hanya ingin terbakar emosi, sisi egoisnya terlalu tinggi, tidak mau mendengarkan orang lain, akhirnya Anda banyak menderita kesialan, kemalangan ya. Ya, kita ngomong aja terlebih dahulu, kita ngomongnya amit-amit aja zaman dulu ya. Kita ngomongnya amit-amit dulu supaya kita tidak merasakan hal-hal yang tidak baik. Karena memang suatu sisi yang tidak baik itu pasti kita jangan mengambil dan menjalankan suatu hal yang tidak baik. Karena ini memang benar-benar 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda pasti mengalami suatu hal yang tidak baik, gelap, dan tidak menemukan jalan titik temu. Oke, teman-teman udah cukup tahu ya. Nah, oke, di sini saya akan membuka lagi kartu yang kedua. Kita melihat dulu sisi pilihannya bagaimana ya. Nah, teman-teman di sini saya udah membuka kartu kedua ya. Kita akan lihat dulu keputusan yang kedua itu gimana kalau kita mengambil rencana tujuan yang membuat Anda tuh bisa lebih membaik ya. Nah, jadi di sini untuk kartu yang kedua ini mengatakan bahwa tujuan rencana itu kalau saya lihat sih di bulan Desember, jangan banyak melakukan suatu rencana tujuan, jangan terlalu banyak melakukan suatu perubahan, karena memang di bulan 12 ini tidak mendapatkan hasil dan tidak mendapatkan rezeki ya. Tapi gimana bagusnya Anda jalankanlah sebelumnya yang Anda jalankan. Yang seperti biasanya Anda jalankan saja. Jangan melakukan banyak perubahan. Karena memang di bulan Desember tidak menemukan suatu hal yang sangat baik. Kecuali Anda sendirilah yang bisa mengalami dan
merasakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang mana yang tidak baik Anda harus sampingkan, Anda jauhi, dan Anda lakukanlah yang terbaik. Ya teman-teman, di sini sudah cukup paham dan cukup tahu. Orang yang Shokuda ini jangan melakukan perubahan jika Anda tahu itu suatu hal yang tidak baik ataupun merugikan ataupun membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Anda jauhkan, ya. Anda sampingkan. Jika Anda menemukan suatu sisi baik, Anda jalankan sisi baik. Anda lakukan, Anda atur semua kehidupan Anda menjadi lebih baik supaya Anda benar-benar tidak dirugikan dan Anda mendapatkan suatu hasil positif yang baik walaupun memang tidak banyak. Tapi setidaknya Anda bisa melewati hari selama 1 bulan dengan cara Anda sendiri supaya bisa mendapatkan hasil baik dan hasil yang positif. Oke teman-teman, di sini ya saya akan buka lagi 3 kartunya ini mengatakan bahwa tiga kartu ini mengatakan bahwa kalau saya lihat ya, memang bulan 12 memang banyak mengalami suatu hal yang tidak baik ya, banyak halangan ya, harus lebih banyak berdoa dan lebih banyak bersyukur ya. Karena memang di sini di bulan Desember tidak suatu mengalami suatu hal yang pasti, tapi Anda ya masih bisa melewati hari, cuman di sini ya uang yang Anda dapatkan harus disimpan, lebih banyak berhemat, jangan suka menghambur-hamburkan uang. Karena untuk orang Shokuda ini, Anda mengambil rencana ini sih memang lebih bagus ya ketimbang yang kehidupan ini, karena memang sisi kehidupan yang keduanya harus lebih membaik, karena memang setiap manusia pasti tidak ingin dirugikan ataupun merugikan orang lain ya. Jika memang di sini ya teman-teman, kalau kita sempat merugi, kita berusahalah semampu kita untuk selalu menjadi terbaik ya, merubah yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, sehingga memang Anda cukup bisa sabar dan bisa lebih menarik hal yang positif dari Anda sendiri supaya melakukan sesuatu itu jangan terlalu terburu-buru ataupun termakan emosional gitu ya. Oke, di sini saya akan buka lagi kartu kedua. Nah, kartu kedua ini di sini di bulan Desember ini banyak mendapatkan suatu halangan ya. Memang sih bukan mendapatkan suatu kemalangan atau kesialan, cuman di sini ya masih ada suatu hal perubahan ya dalam diri Anda sendiri. Jadi Anda lakukanlah pencerahan aura, setidaknya Anda masih bisa mendapatkan suatu hal positif 20-30% dari pencerahan aura supaya Anda bisa mendapatkan suatu hal yang baik supaya Anda benar-benar bisa jangan terbawa suatu emosional yang membahayakan diri Anda ya, sehingga memang suatu rencana tujuan tuh hanya gara-gara sedikit emosional Anda sudah mendapatkan suatu hal yang benar-benar bisa mendapatkan suatu hal yang tidak fantastis ataupun yang tidak wajar ataupun memang benar-benar besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka lagi kartu ketiga. Nah, ini kartu ketiga ini mengatakan bahwa Anda benar-benar bisa dibilang bisa bertemu dengan dewa penolong ataupun bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Nah, jadi di sini ketiga kartu ini sih mengatakan bahwa di bulan Desember ini lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur ya. Karena memang kalau udah dilihat dari gambaran saya, Anda itu bisa bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, juga bisa bertemu dengan dewa penolong. Tapi di satu sisi Anda nanti pas sedang berhubungan dengan masalah yang Anda hadapi, mungkin dari Anda itu kepala pusing ya, masalah Anda habis-habis. Nah, mungkin dari situ bercampur aduk ya, bercampur ibaratnya dengan nasi campur ya gitu ya. Nah, jadi akhirnya semua masalah datang membuat Anda bingung, tapi di satu sisi Anda didatangin dewa penolong, didatangin orang tidak diinginkan, sehingga Anda benar-benar tidak bisa membuahkan hasil ya, sehingga memang ya dengan suatu cara emosional Anda benar-benar bisa jadi seperti pusing 7 keliling ya gitu ya. Akhirnya memang di sini ya Anda tuh benar-benar tidak bisa mengambil suatu sisi yang baik gitu ya. Nah, kan teman-teman pernah
pernah mendapatkan suatu masalah seperti itu ya, sehingga memang di sini di saat kita banyak masalah, tiba-tiba kita didatangi oleh orang, ya, orang punya maksud baik, tapi kita ibaratnya kita selalu memikirkan bahwa ini orang datang kenapa lagi datang ya gitu ya, dengan punya maksud yang baik atau tidak baik gitu ya. Padahal kita didatangin dewa penolong, apalagi kalau bisa di saat satu sisi kita selalu membutuhkan suatu harapan yang dewa penolong untuk datang membantu kita. Pas kita lagi masalah datang bertubi-tubi, datang lagi orang yang tidak diinginkan. Nah, gitulah ya teman-teman. Kita pernah sering ya bertemu dengan orang seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang bisa dibilang Anda harus bisa balance ya. Satu sisi tidak mendapatkan suatu hal yang baik, di satu sisi juga Anda harus lebih banyak bersabar, mengontrol emosi Anda sehingga memang suatu keputusan yang baik itu memang pasti ada dari dalam diri kita sendiri. Kita selalu menghandle supaya kita selalu bisa merasakan yang mana yang terbaik, yang mana yang tidak ya. Sehingga memang di bulan Desember ini Anda benar-benar harus bisa menyusun schedule ya, menyusun jadwal ya. Anda harus bisa membuat suatu agenda dari 1 sampai 10 supaya selama 1 bulan ini Anda benar-benar tidak terhimpit oleh masalah yang datang, tapi Anda bisa menyelesaikan, Anda bisa membuat suatu proses supaya masalah itu satu persatu datang, akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini keputusan A sama keputusan B, Anda sendirilah yang seimbangkan ya, sehingga saya meramalkan ini supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik ya dari rencana tujuan Anda, supaya saya akan membantu Anda tuh supaya kehidupan Anda itu bisa lebih membaik lagi ya, supaya saya bisa membantu Anda tuh, oh jalan sisi A tidak baik, jalan sisi B lumayan baik, tapi kita harus bisa lebih menyeimbangkan, harus bisa balance ya gitu ya. Jadi di sini teman-teman udah cukup tahu, udah cukup paham ya. Di sini saya akan lihat dulu pesannya apa ya. Nah, di sini ya teman-teman, pesannya ini mengatakan bahwa Anda jangan terlalu banyak PT, jangan terlalu banyak bosen, jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan Tuhan ya. Tetapi Anda harus lebih banyak bersyukur ya, karena memang di bulan Desember ini walaupun memang banyak masalah yang datang ya menghampiri Anda, tapi Anda masih bisa diberi kesempatan untuk bisa melewati kehidupan ini ya. Jadi di sini di bulan Desember ini Anda bisa mendapatkan suatu kata janji, rekan kerja ataupun kerjasama ya, bisa kompromi, tapi satu sisi Anda jangan sampai terbawa suatu hal yang bisa merugikan Anda tuh dalam hal soal keuangan ya. Karena memang di sini seperti yang saya bilang tadi, Anda harus balance, seimbang ya, laba dan rugi, pengeluaran dan pendapatan, sehingga Anda bisa menjalankan suatu modal bisnis usaha yang diajak kerjasama sama orang lain ya. Kembali saya akan mengatakan bahwa Anda bisa bertemu dengan dewa penolong baik dengan orang yang tidak diinginkan. Jadi kedua-dua itu bisa berdatangan, saling berdatangan ya, sehingga Anda benar-benar harus bisa mengambil suatu inisiatif, pikiran yang mana yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Itu juga dalam hal suatu percintaan, Anda rujukan kembali, Anda membuat suatu hubungan yang lebih baik lagi supaya kedepannya Anda bisa membuat lebih baik lagi, supaya Anda tuh bisa benar-benar membuat Anda tuh jadi lebih bahagia dalam suatu hubungan, sehingga Anda tuh jangan terlalu bawa suatu hal emosional, keegoisan dan keras kepala, sehingga ya satu intinya itu ya suatu percintaan itu ya Anda harus benar-benar harus balance dan seimbang supaya hubungan bisa tercipta harmonis dan rukun dan damai gitu ya. Oke teman-teman, di sini jika Anda benar-benar ingin mengambil suatu suatu keputusan ini, keputusan yang B, saya akan mengambil 3 kartu ini. Jika Anda mengambil kartu ini bagaimana? Nah, di sini di sini mengatakan bahwa Anda bisa bertemu dengan dewa penolong ataupun orang tidak diinginkan. Cuman satu, Anda harus lebih banyak bersabar dan lebih banyak ekstra hati-hati. Karena memang di sini jika memang Anda itu ceroboh, Anda tetap pasti
bisa mengalami hal yang tidak baik. Anda jalannya terhambat dan jalannya jadi gelap gitu ya. Oke, teman-teman di sini udah cukup tahu ya, cukup paham. Jika Anda mengambil sisi A, Anda memang kurang bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, Anda pasti bisa mendapatkan suatu kemalangan dan kesialan. Jika Anda bisa membalance, seimbang sikap Anda dan pengambilan keputusan, Anda pelajari, Anda bantulah Anda membentuk kembali schedule Anda, membuat suatu jadwal, membentuk agenda, Anda suatu rencana, seimbangkanlah suatu hal yang baik dan tidak baik sehingga Anda benar-benar tidak mendapatkan suatu kerugian. Oke, teman-teman di sini udah cukup paham dan cukup tahu ya. Jadi di sini uh, kehidupan Anda itu di bulan Desember ini Anda udah cukup tahu yang mana yang terbaik dan mana yang tidak baik sehingga kedepannya Anda benar-benar bisa membuat kehidupan Anda itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai. Bagi Anda orang yang bersio kuda, jika memang ada ingin perlu ditanyakan, ingin konsultasi, menceritakan ataupun mencurhat segala masalah Anda, ataupun mencari solusi kemudahan kepada saya, Anda boleh mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Oke, teman-teman di sini, saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena teman-teman selalu menanti-nantikan info ramalan terbaru dari saya. Jadi teman-teman di sini tetaplah selalu menunggu dan menanti-nantikan, tontonlah video saya dari awal sampai akhir supaya saya bisa membantu Anda dalam sisi kehidupan Anda. Oke, teman-teman di sini saya Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.